Green Consult ini sebetulnya adalah organisasi consulting yang paling awal di Asia Tenggara untuk keberlanjutan. Prinsipalnya mungkin banyak yang sudah menjadi alumninya Pak Ali Darwin ya, atau mungkin dari perusahaannya mungkin tanya gitu ya, ada yang tahu Pak Ali Darwin gitu ya, mungkin banyak yang jadi muridnya juga gitu ya, seperti itu ya. Kebetulan Pak Ali Darwin ini juga memang mendirikan salah satu pendiri dari organisasi yang terkait dengan pelaporan keberlanjutan. Jadi kalau ada yang tanya Green Consult ini sebetulnya bisnisnya tuh di mana gitu ya, consultingnya tuh di mana? Karena didirikan sangat awal 2002. 2008 namanya baru menjadi Green Consult. Waktu 2002 namanya belum Green Consult, tapi orang-orangnya sama. Kondisi keberlanjutan di Indonesia saat itu masih sangat kacak. Dan masih banyak yang belum paham apa ya yang dimaksud dengan laporan keberlanjutan. Tapi sudah ada kebutuhan untuk membuat laporan, padahal data masih di mana-mana. Kemudian juga bukan hanya data masih di mana-mana, kemudian juga kemampuan sumber daya manusianya untuk mengumpulkan data dan teknologi pendukungnya juga belum memadai saat itu. Sehingga pada saat awal-awal berdirinya Green Consult, kalau Bapak Ibu tanya ke, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang sudah bekerja sama dengan atau pernah bekerja sama dengan Green Consult, kami mengetahui bahwa kami bikin lapor keberlanjutan dengan Green Consult gitu ya. Ya itu memang karena secara alami konsultingnya itu berevolusi bersama dengan kemajuan dari keberlanjutan di Indonesia. Nah saat ini Indonesia sudah nggak seperti 2002 lagi tentang keberlanjutan. Sebetulnya kita sudah termasuk yang sangat advance untuk keberlanjutan. Programnya banyak, teknologi yang diadopsi banyak. Sekarang yang menjadi fokus dari bisnis kami adalah bagaimana caranya membantu Bapak Ibu untuk memonitor kinerja secara bertanggung jawab sebelum masuk ke pelaporan. Jadi laporan bukan hanya laporan lagi, tapi kualitas informasi yang disampaikan itu apakah bisa dipertanggungjawabkan dan apakah benar-benar pada akhirnya Bapak Ibu itu atau organisasi Bapak Ibu bisa mencapai target keberlanjutan yang di set, yang sudah ditetapkan. Kalau Bapak Ibu mungkin berpikir target kan hanya target gitu ya. Masalahnya secara global banyak perusahaan yang punya komitmen tinggi gitu ya. Awal-awal komitmennya tinggi, ribuan punya komitmen tinggi terutama emisi karbon. Kemudian akhir-akhir ini ternyata tidak sanggup gitu ya untuk mencapai targetnya, sudah yakin tidak akan sanggup sehingga menurunkan targetnya, menyesuaikan targetnya. Penurunan target, penyesuaian target ini kalau kita bicara tentang idealisme sepertinya buruk karena kok bisa hanya janji gitu ya, kok bisa hanya janji-janji. Tapi kalau kita bicara secara pragmatis, ini lebih baik dilakukan. Lebih baik Bapak Ibu melakukan perencanaan ulang, realistis, bertanggung jawab. Bapak Ibu itu organisasinya di mana, kemampuannya, dan apa yang bisa dilakukan, progresnya, kemajuannya, dengan demikian bagaimana pencapaiannya seperti itu. Saya sendiri sudah bekerja sama dengan Pak Ali Darwin dari sejak 2012, jadi sudah cukup lama, tapi memang saya tidak selalu berada di bawah Green Consult. Ada sisi akademisi dari saya memiliki secara edukasi, saya memiliki doktor untuk keberlanjutan, akuntansi keberlanjutan dari Denmark.
NVC ini sebetulnya fokusnya di mana? NVC itu fokusnya sebetulnya di dekarbonisasi. Dengan demikian, target utama dari NVC adalah memungkinkan Bapak Ibu mengumpulkan data dan memonitor emisi 1, 2, dan 3. Siapa yang tidak tahu emisi 1, 2, dan 3? Saya salah tanya, siapa yang tahu emisi 1, 2, dan 3? Kalau tidak tahu, tunjuk tangan kan malu gitu ya. Emisi 1 itu apa Bapak Ibu? Emisi 1, emisi apapun organisasinya, dia bukan? Yang kita konsumsi langsung gitu ya, emisi langsung gitu ya. Yang kita produksi langsung juga emisi 1 gitu Pak ya. Karena kalau kita konsumsi tapi kita beli dari pihak lain, energinya itu menjadi skop 2. Betul. Ada hadiah nggak untuk Bapak yang di belakangnya? Bapak dari mana Pak? Dari Telkom ya, oh sudah sangat ahli kalau untuk emisi. Ya. Emisi 3, Bapak Ibu. Iya. Emisi 3. Sendiri dan bagaimana ada sertifikat sendiri atau juga sainnya? 100. Saya hanya bisa kasih angka 100 gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada souvenir gitu ya dari panitia. Betul sekali. Bapak dari mana Pak? Oh oke. Ya, baik. Emisi 3 ini emisi yang tidak langsung juga, tapi di luar skop 2. Kalau skop 2 kan emisi dari energi yang dibeli dari pihak lain gitu ya. Emisi 3 ini yang nggak masuk skop 2 dan nggak masuk skop 1 jelas-jelas. Dan emisi 3 ini dibagi jadi berapa kategori, ada yang tahu? Emisi 3, skop 3, berapa kategori? Rasanya seperti di kelas ya Bapak Ibu ya. Ini untuk refresh gitu ya, karena sudah siang itu biasanya semakin mengantuk gitu ya. Emisi 3 kalau berdasarkan GHG protokol ada 15. Ada 15 kategori. Ada yang dari industri keuangan tadi BCA ya. Ada lain-lain lagi nggak dari industri keuangan di ruangan ini? Dari perusahaan asuransi? Oke, mungkin belum panas gitu ya. Emisi 3 kategori 15 itu industri keuangan. Jadi mungkin ini yang akan menarik bagi Bapak Ibu yang berasal dari industri keuangan. Apakah emisi 3-15 kategori ini bisa diakomodasi oleh NVC? Jawabannya bisa. Apakah bisa disesuaikan? Jawabannya bisa, gitu ya, disesuaikan. Jadi intinya yang perlu Bapak Ibu ingat pada saat Bapak Ibu melihat kata NVC gitu ya, IBM NVC. Fokus utamanya emisi 1, 2, dan 3, pengumpulan data, pemonitoran, dan kemudian apakah berhenti hanya di emisi? Tidak, nanti saya akan menjelaskan apa lagi yang bisa dilakukan. Sementara apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Pada saat Bapak Ibu mulai menggunakan MVC, yang perlu Bapak Ibu setujui bersama di dalam organisasi Bapak Ibu adalah titik data apa yang akan diambil. Bayangkan perusahaan yang punya 200 anak cabang di Indonesia saja, gitu ya, sampai yang kecil-kecilnya, gitu ya, sub-subnya yang kecil-kecilnya, dan masing-masing anak cabang ini punya emisi karbon. Kalau Excel udah nggak bisa gitu ya Bapak Ibu, ya setuju nggak? Nggak bisa gitu ya, karena kan susah gitu ya ngumpulinnya, kemudian submit, update, belum lagi macet gitu ya, walaupun online seperti itu kan datanya kebesaran gitu ya. Dan kemudian juga pemonitoran totalnya di tingkat
pusat itu seperti apa gitu kan, nggak bisa pakai Excel gitu ya. Kalau hanya menghasilkan diagram seperti yang Bapak Ibu lihat di depan ini dan yang saya highlight kan gampang ya kalau ini ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah apakah Bapak Ibu bisa memonitor secara akurat. Apakah datanya itu real time, bisa kapan saja Bapak Ibu lihat, dan dengan demikian Bapak Ibu bisa melakukan tahap ketiga yaitu performance monitoring. Jadi bukan hanya target setting mungkin Bapak Ibu akan berpikir manual aja target setting kan bisa, kan hanya komitmen dari top manajemen target setting, bukan itu. Nanti ceritanya seperti kondisi global yang tadi saya sampaikan di awal, ketinggian komitmennya kalau sudah bisa direndahin nggak gitu ya, karena ternyata nggak bisa gitu ya mencapai, bahkan mendekati pun tidak bisa gitu ya, jauh gitu. Jadi pada saat kita menetapkan target, bukan hanya komitmen top manajemen, tapi juga real dari kemampuan yang ada sekarang dan teknologi yang dapat membantu serta komitmen manajemen puncak untuk berinvestasi pada teknologi tersebut. Ini tadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ingat Maximo tadi ya, wah mahal. Tapi kalau Bapak Ibu mengadopsi Maximo, bisa mengukur secara akurat efisiensi dari sumber daya energi yang digunakan, bisa mencegah kecelakaan kerja juga, bisa mencegah kecelakaan yang dialami pemangku kepentingan klien customer Bapak Ibu. Tadi yang digunakan adalah infrastruktur jembatan yang di Denmark gitu ya. Bayangkan kalau itu runtuh gitu ya, dengan semua yang ada di atasnya gitu. Itu semua bisa dicegah gitu sebetulnya. Ini adalah contoh dari potensi teknologi pada saat Bapak Ibu target setting harus diperhitungkan juga gitu. Regular data capturing ini tadi yang saya bicarakan dulu. Lebih akurat karena real time. Bapak Ibu nggak perlu lagi departemen keberlanjutannya atau departemen apapun yang bertanggung jawab atas keberlanjutan di organisasi saya, Bu, isinya hanya 3 orang misalnya ini ya. Isinya hanya 3 orang, tapi tanggung jawabnya ke 50 anak cabang, udah nggak usah 250 anak cabang misalnya, seperti itu. Kan nggak bisa gitu, ngumpulin semuanya gitu ya, setiap tahun seperti itu kan nggak bisa gitu. Nah ini bisa didesentralisasi oleh NDC sehingga memungkinkan data capturing yang lebih akurat dan data. Jika tahap 2 ini sudah dilakukan dengan baik, maka Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya performance monitoring. Bukan hanya di tingkat pusat, karena NPC itu memungkinkan performance monitoring ini juga di tingkat anak cabangnya sendiri atau regional. Terserah Bapak Ibu mau menetapkan di mana monitoring ini, akses monitoringnya. Jadi pada saat kantor tertentu atau anak cabang tertentu ternyata setelah melalui monitoring kelihatannya terlalu tinggi emisinya dibandingkan anak cabang sejenis dengan ukuran sejenis, maka sudah di red flag dulu gitu ya, sudah diperingatkan dulu. Anda harus turunkan itu seperti apa, bagian mana dari emisi karbon yang terlalu tinggi. Nah ini di bawah NPC mereka memungkinkan pengumpulan data emisi dari apapun. Ya tidak harus pakai IoT. Kalau memang nggak bisa IoT ya nggak apa-apa, berarti harus tetap dikumpulkan tapi didesentralisasi sehingga tetap akurat. Seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu
misalnya nih yang bertanya-tanya, mungkin masih belum ingin bertanya tapi sudah mungkin ada pemikiran, kalau organisasi saya hanya satu, nggak ada anak cabangnya, nggak ada desentralisasi yang dibutuhkan. NVC ini berguna nggak? Ya berguna, tapi nanti pertanyaannya kembali ke investasinya gitu ya, seperti itu gitu kan. Bergunanya tetap berguna, tetap bisa digunakan, nggak ada masalah. Tetap memungkinkan pengumpulan data yang bertanggung jawab, yang dapat di-trace untuk audit secara bertanggung jawab. Jadi auditornya keberlanjutan itu nggak lagi gabungin Bapak Ibu terlalu banyak gitu ya, datanya masih di mana-mana gitu ya. Karena datanya di-capture secara reguler di bawah NVC seperti itu. Dan sumber datanya juga jelas. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini menarik ketika ngomong dekarbonisasi ini. Indonesia sendiri sudah diminta 2050 ini yang zero net carbon gitu ya. Net zero, ya betul. Net zero carbon 2050 itu pasangan ya. Nah sekarang itu kan untuk masing-masing perusahaan untuk bisa mengejar itu tentunya butuh investasi. Sobat pandangan kami itu perusahaan masih terbeban kos, ya terbeban kos, sedangkan belum ada insentif yang memungkinkan sehingga dia mendapatkan benefit. Ya, mungkin kalau di beberapa negara tempat lain, carbonized level atau konsumsi karbonnya turun dari masing-masing perusahaan itu bisa mendapatkan kayak keringanan bunga rendah atau mungkin dapat insentif lain. Nah ini mau nanya ini, gimana strategi pemerintah sehingga para industri itu bisa mengadopsi dekarbonasi, karena kosnya lumayan, hitung-hitungannya kalau saya nggak untung dan biar aja, itu nggak benefit juga. Mungkin bertanya, kira-kira operasinya pemerintah tentang para industri ini untuk bisa mendapatkan manfaat itu apa? Makasih Bu. Oke, pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Sayangnya saya bukan dari pemerintah, tapi Pak, kalau bicara tentang biaya, tentang cost-nya untuk visi ini, Green Consult itu bisa mengatur, mengakomodasi supaya bisa rame-rame gitu. Jadi bukan misalnya Telkom gitu ya, beli sendiri NVC, kemudian nanti perusahaan terkait Telkom lainnya beli sendiri gitu ya, bisa sama-sama gitu Pak. Tapi harus ada administratornya, jadi Green Consult akan menjadi administratornya. Ya, jadi semua punya manfaatnya gitu, merasakan manfaatnya gitu. Berarti as a service ya di offer itu kan? As a service, betul Pak, software as a service. Itu tentang sisi biayanya gitu Pak ya. Manfaat lainnya apa gitu? Kalau pelaporan Bapak Ibu ini sudah jelas, datanya diambil dari mana, bisa dibuktikan. Saya tidak bohong ini. Ini bukan data sulapan, gitu ya. Bukan data yang hampir akhir tahun, pertengahan tahun sudah dikumpulkan mendadak dari semua cabang gitu ya. Kemudian dihitung emisinya. Hitung emisinya juga, faktor emisinya ambil dari mana? Saya Google dulu gitu. Ini kan ini kan kurang bertanggung jawab gitu ya. Kalau untuk mulai saja dulu oke gitu ya. Tapi kalau mau bicara kualitas ini bertanggung jawab, apalagi kalau organisasinya ini punya klien atau partner dari luar negeri, dari Eropa, dari US misalnya, atau environment-nya itu dari luar negeri, biasanya mereka akan tanya datanya itu bisa dipercaya atau enggak, ini data laporannya bagus, datanya bagus atau enggak gitu ya. Kan garbage in, garbage out gitu. Masih prinsip itu masih jalan gitu kan. Jadi mengadopsi NVC ini
meminimalkan asumsi yang seperti demikian. Dan itu juga sebabnya Green Boxa sangat antusias gitu ya menjadi komunitasnya IBM untuk SPC ini, karena memang kami sudah banyak membantu untuk laporan keberlanjutan, tapi kami juga ingin agar laporan keberlanjutan ini kualitasnya lebih tinggi. Kualitas apa yang lebih tinggi? Bukan kualitas gambarnya. Kualitas gambarnya sudah tinggi gitu ya, desainnya udah bagus. Informasinya, ya bisa dipercaya nggak? Kalau ada partner dari luar negeri tanya, where do you got your data? How do you get it? How do you measure it? Tiap 6 bulan terakhir saya lari-lari kemana-mana gitu ya, kumpulin Excel gitu. Ini kan udah nggak bagus gitu ya, sudah nggak dipercaya gitu. Berarti assurance-nya juga lari-lari kemana-mana dong. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau datanya aja baru 6 bulan terakhir dikumpulin, assurance-nya mau seperti apa gitu kan. Jadi ini efek berantai untuk kualitas yang dapat diperbaiki melalui NVC. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang NVC, sekali lagi kita bicara tentang kemampuan dari organisasi yang mengadopsi NVC untuk mengumpulkan data secara akurat, real time, dan dengan demikian meningkatkan kualitas informasi yang dikumpulkan. Jadi ada tata kelola data di situ. Saya belum bicara tata kelola sistem informasinya gitu ya, tapi datanya sendiri itu punya tata kelola gitu sudah di dalamnya. Kalau sistem NVC-nya sendiri, sistem operasi NVC-nya sendiri sebagainya itu sudah embedded untuk sistem information governance-nya di bawah IBM gitu ya. Mereka sudah sediakan itu sehingga bisa ditanggungjawabkan juga. Di dalam NVC ini, kalau Bapak Ibu baru akan memulai NVC, ada sedikit kemampuan AI yang membantu Bapak Ibu mengklasifikasikan NVC itu masuk emisi yang mana gitu ya. Kan banyak macam kegiatan gitu ya. Ini masuk emisi yang mana, ini kan pusing gitu ya kalau harus ingat-ingat terus gitu ya. Itu bisa dibantu, tapi tentu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Putu, AI itu kalau semakin banyak di training, semakin akurat gitu ya. Jadi intinya harus dibiasakan dengan datanya Bapak Ibu. Di luar itu, NVC ini bisa dihubungkan ke planning analytics yang terkait dengan prediksi sistem capturing dan juga planning karbon organisasi Bapak Ibu. Jadi forecastingnya ini sebetulnya machine learning untuk melihat kalau Bapak Ibu itu organisasinya ada perubahan dalam program dekarbonisasinya. Portfolionya itu bagaimana impact-nya perubahannya seperti itu untuk mencapai net zero. Jadi kalau teknologinya ganti misalnya, oh sekarang saya totally semua misalnya Telkom ya, fiber optics, nggak ada lagi yang kuno gitu ya. Nah itu efeknya apa untuk pencapaian net zero-nya Bapak Ibu? Nah itu bisa dipelajari atau dianalisis melalui planning analytics betul. Kalau Bapak Ibu mau lihat hanya contoh gitu ya, seperti apa? Ini yang seperti saya sampaikan di depan. Penggunaan AI untuk planning, forecasting ya, dekarbonisasi, dan juga skenario modeling. Istilah ini, skenario modeling, ada yang tahu? Skenario modeling? Saya kasih kisi-kisi gitu ya. TCFD.
emisi karbon. Tujuan utamanya itu apa sih mengukur emisi? Mencegah apa Bapak Ibu? Mencegah perubahan iklim, betul. Mencegah perubahan iklim yang ekstrim gitu kan. Karena itu secara global ada komitmen gitu ya. Sampai dengan 2030 aja komitmennya itu memastikan bahwa kenaikan suhu global di bawah 2 derajat gitu ya. Jadi malah sebetulnya itu 1,5 derajat gitu ya, tapi banyak yang bilang wah susah gitu ya, kan di bawah 2 derajat gitu kenaikan suhu seperti itu. Untuk mengetahui di mana organisasi Bapak Ibu ini dalam pencapaian 2 derajat ini gitu ya, kita membutuhkan skenario modeling untuk perubahan iklim. Jadi seberapa, kalau kita bicara buruk ya, seberapa buruknya perusahaan Bapak Ibu, organisasi tempat Bapak Ibu bekerja berkontribusi pada perubahan iklim. Nah itu harus pakai skenario modeling. Skenario modeling ini di bawah standarnya TCFD, namanya TCFD gitu ya. Nanti bisa diukur aja gitu ya. Kan kita semua di sini high tech gitu ya. Cepat Google gitu ya, pakai phone ya. Atau nanti bisa diskusi, bisa undang di konsep, kita bisa sharing apa-apa aja yang terkait dengan perubahan iklim, emisi dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa lebih nyaman gitu ya, merasa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu terkait dengan emisi ini gitu ya, karena sudah ada pemahaman yang lebih baik. Selain dari planning, tadi saya sudah sebutkan sekilas. Kalau Bapak Ibu itu seperti misalnya perusahaan yang teknologi atau perusahaan yang mining saja misalnya menggunakan mining teknologi yang berbeda gitu ya, yang lebih hemat energi dan sebagainya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ukur dengan maksimum dan sebagainya. AI ini yang nanti dikaitkan dengan NDC itu bisa membantu untuk optimisasi dari portofolio teknologi yang Bapak Ibu gunakan, seberapa baiknya untuk mencapai target net zero organisasi Bapak Ibu. Jadi bahkan sebelum Bapak Ibu melakukan pembelian investasi, Bapak Ibu bisa tentu harus memasukkan data gitu ya, bisa melakukan pemodelan untuk optimisasi untuk emisi karbon Bapak Ibu terkait dengan rencana adopsi teknologi baru. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi kita sejauh ini baru bicara tentang datanya gitu ya. Dari tadi itu datanya gitu. Capture data gitu ya, monitoring data, optimalisasi untuk perencanaan ya. Nanti terus pelaporannya gimana gitu ya. Pelaporannya ini karena NVC itu memungkinkan data itu di capture di tingkat yang Bapak Ibu tentukan sendiri sebetulnya. Mau di tingkat yang apa gitu ya. Sehingga pelaporannya juga bisa di tingkat yang Bapak Ibu tentukan. Ini contohnya seperti yang ini contohnya seperti yang saya highlight di sini. Di sini yang saya tampilkan framework yang digunakan adalah TCFD, SASB, GRI dan BRSR. Oke, yang BRSR mungkin untuk Indonesia tidak terlalu umum, tapi TCFD, SASB, SSB juga mungkin tidak terlalu umum. TCFD dan GRI biasanya adalah standar yang sangat umum. TCFD ini tadi saya sebutkan untuk perubahan iklim.
disiapin. Di bawah MVC, standar apapun yang Bapak Ibu gunakan itu bisa difasilitasi. Tentu kalau standarnya ini bukan standar yang global atau yang diterima secara regional di tingkat tertentu. Seperti misalnya Primark misalnya. Primark ini adalah standar keberlanjutan untuk built environment. Tapi kan Singapura gitu ya. Indonesia lain lagi seperti itu. US lain lagi. Tentu yang US diterima juga di beberapa negara seperti itu. Nah ini bisa di-adjust, gitu, bisa disesuaikan. Sehingga pada saat pengumpulan data dan kemudian nanti melaporkan itu sudah disesuaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau suara saya kurang lantang gitu ya, Bapak Ibu kasih tahu Bu Dewi lebih lantang lagi gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa menggunakan yang baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya hanya sampaikan sedikit studi kasus terkait dengan planning forecasting. Ini adalah simulasi saja. Saya mengambil studi kasus ini untuk perusahaan manufacturing karena perusahaan manufacturing ini perusahaan di industri manufaktur apa saja adalah perusahaan jenis-jenis perusahaan yang saat ini secara global sedang diusahakan untuk terlibat lebih jauh di bawah net zero, bukan hanya mining company. Ya, perusahaan manufaktur mau manufaktur apa saja itu juga termasuk kontributor besar dalam emisi gitu ya. Tapi sementara ini mining aja gitu ya yang kena gitu ya. Jadi secara global mereka juga menjadi target untuk net zero. Framework yang digunakan no excuse framework. Ini bukan buatan saya sendiri gitu ya. Bukan buatannya Green Consult, ini dari World Economic Forum. Jadi memang nama frameworknya itu no excuse framework yang istilahnya dinamakan demikian agar menunjukkan bahwa praktisi-praktisi di industri apapun yang termasuk dalam kategori manufaktur bahwa sebetulnya untuk masuk ke net zero dan jalan untuk mencapai net zero itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau Bapak Ibu ini misalnya mungkin yang perbankan, insurans bingung, saya di sini ngapain gitu ya bicara manufaktur. Tapi kan Bapak Ibu punya klien dari manufaktur gitu ya, apapun produk yang dilayani gitu ya. Nah itu kan nanti masuk di emisi 315-nya Bapak Ibu. Kalau mereka mampu mengurangi emisi mereka, berarti emisi 315-nya Bapak Ibu juga kurang. Tuh, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh saja yang kami bawa di sini adalah penggunaan untuk forecasting grid-nya, jadi penggunaannya untuk forecasting grid-nya. Jadi berdasarkan data historis, kemudian berdasarkan prediksi dari sales dan sebagainya, gitu ya. Emisi yang diprediksi untuk bulan-bulan selanjutnya itu seperti apa. Jadi bisa digunakan untuk kemampuan seperti ini. Menggunakan framework dari World Economic Forum. Studi kasus saya singkat saja, karena menurut saya akan lebih semangat gitu ya kalau ada pertanyaan atau ada diskusi langsung dengan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ya silakan. Ibu, saya Rangga dari ILB. Jadi kalau ini tadi kan sempat menyebutkan ESG ya. Nah, kalau tadi yang lebih banyak di dimension itu memang dari sisi enviro. Nah, esensinya di mana? Terutama yang sosial ya. Kebetulan kami sendiri lebih banyak berhubungan yang
sosialnya, bagaimana karena sosial ini kan lebih banyak datanya kualitatif lah gitu, walaupun bisa sih dengan kuantifikasi. Lalu bagaimana ini bisa diterapkan dalam visi, lalu selain itu apakah dalam penyusunan sustainability report itu kan ada satu juga yang biasanya pikiran kita lakukan di awal kan untuk melakukan penentuan material topik ya. Apakah ini juga bisa membantu kita dari tahun ke tahun dalam menentukan mana sih sebenarnya material topik yang sesuai atau ditunjukkan oleh data mana yang ini paling krusial atau punya ini lebih tinggi gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama dulu Pak ya, tentang data sosial gitu ya. Di bawah NVC ini ada di bawah modul yang berbeda. Jadi ada modul HR gitu ya, human resource misalnya untuk kecelakaan kerja dan sebagainya. Itu bisa dikoneksikan dengan software ADM yang lain gitu ya, yang nanti bisa memasukkan tentang berapa kecelakaan kerja yang dicegah dan sebagainya. Masuk ke NVC juga seperti itu bisa, atau NVC standalone juga bisa. Untuk data kualitatif sosial lainnya itu nanti pada saat tahap modul pelaporan Pak, jadi modulnya itu ada modul pelaporan, itu Bapak akan dimungkinkan untuk memasukkan data kualitatif dan data ini disimpan sehingga bisa dilaporkan dan bisa dirujuk lagi gitu, seperti itu. Yang paling susah kan data kualitatif gitu ya kalau sosial ya. Bisa nanti akan direkam juga oleh NVC pada saat Bapak itu memasukkan di bawah modul pelaporan. Pertanyaan yang kedua, maaf tadi terkait dengan materiality topik. Oke, di bawah NVC ada fungsi untuk penentuan materialitas. Tapi kalau kita bicara tentang materialitas, pendapat siapa yang harus ditanya? Pendapat siapa yang harus ditanya? Stakeholder. Bapak Ibu tetap harus survei ke stakeholder. NVC akan memungkinkan Bapak Ibu untuk mengirim, tentu ini adalah service tambahan ya, untuk mengirim survei ke stakeholder Bapak Ibu, kemudian nanti jawaban dari survei itu otomatis akan ditarik dan akan ditampilkan. Dengan demikian yang material itu yang mana seperti itu. Tapi tetap harus survei ya. NVC-nya kan NVC gitu ya. Seperti itu. Terjawab Pak pertanyaan. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, silakan. Ini kan kalau saya lihat standarnya banyak ya Bu, ini pakai. Kita sendiri untuk kargo kita pakai ISO 14064 Bu, kan berbeda ya berarti. Nah, kalau misalnya kita mau pakai ini standar yang berbeda Bu, standar manajemen itu kan nggak konform itu ISO dan itu lebih complicated. Sebenarnya akurat yang namanya kedua, yang pakai ini software ini siapa yang sudah pakai? Terima kasih. Oke, untuk standar dahulu, pada dasarnya NVC ini dia punya juga standar ISO, dia akomodasi juga. Dan kalau ada standar yang harus dimodifikasi, misalnya standarnya OJK gitu ya, tiba-tiba ada modifikasi gitu ya di bawah guideline OJK. Nah ini oleh NVC akan diakomodasi di modul pelaporannya, bisa di-adjust gitu, tapi kita harus bilang organisasi yang sedang consulting dengan saya ini, mereka butuh ini adjustment dari sisi untuk OJK-nya untuk aspek tertentu misalnya seperti itu. Jawabannya jadi bisa Bu. Ya, kalau lebih akurat standar yang mana, jawabannya tergantung dari industrinya, gitu, akurat atau tidaknya. Tapi kalau terkait dengan NVC-nya sendiri, apakah akurat? Karena memungkinkan desentralisasi data, secara real time data juga bisa dimonitor dan diinput, dan source-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau Bapak Ibu hubungan dengan IoT dan sebagainya
langsung nggak ada minimum gitu ya interference manusianya, ya berarti aturan seperti itu. Apakah terjawab Bu pertanyaannya? Ya. Oke, softwarenya dipakai siapa juga di Indonesia? Ini ada yang sudah piloting perusahaan mining. Gitu. Nah, bukan berarti perusahaan yang non-mining tidak bisa, karena tadi seperti yang saya sampaikan, emisi 315 aja bisa dihitungkan gitu. 315 itu industri keuangan kan, ya, jadi bisa dimasukkan gitu. Kalau Bapak Ibu suppliernya itu internasional gitu ya misalnya, itu di emisi ada modulnya lagi gitu, yang akan menghitung itu emission factornya untuk produk-produk yang digunakan, ada itu mereka. Ya. Ya, jadi pada saat kita memulai itu akan ditanya dulu, mau ambil data di tingkat yang apa, standar yang digunakan, standar apa saja, karena itu juga menentukan data yang akan diambil. Kalau memang standar yang sudah dimiliki NVC, jadi NVC ini sudah secara resmi punya gitu ya daftar standar yang mereka miliki. Ternyata nggak ada gitu standar yang saya gunakan gitu ya. Itu bisa ditambahkan nanti. Kita harus minta ke NVC-nya. Ini modelnya berubah lagi. Modelnya berubah. Kalau ini dilakukan dari awal, ya tidak ada perubahan, karena sudah diakomodasi duluan. Ya. Tapi kalau sudah jalan, tiba-tiba ada perubahan, ya akhirnya akan harus ada perubahan lagi gitu di struktur datanya. Ya, apakah terjawab pertanyaannya? Ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa saya akomodasi, silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu, menarik. Jadi yang mau saya tertarik dengan fungsi forecast-nya tadi Bu, dari NVC ya. Karena kalau dalam konteks menangkap investasi, itu kan biasanya dibutuhkan ESG risk rating ya Bu ya. Ke beberapa lembaga ESG rater global, jadi mungkin kita sebut saja Sustainalytics, ada CDP, kemudian ada S&P Global. Sejauh ini bagaimana Bu forecast yang bisa dilakukan dari NVC ini untuk memforecast berapa skor rating kita, atau dengan bahasa singkat mungkin shadow rating ya, ini bisa ke arah sana nggak ya Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih, ini pertanyaan yang advance, sangat menarik kan, dan untungnya jawabannya bisa gitu Pak. Jadi saya nggak susah gitu Pak. Jawabannya bisa gitu memang. NVC memang mengakomodasi SBTI, CDP, ada memang. Ya. Jadi pengaruhnya itu apa di ratingnya Bapak Ibu itu nanti bisa ditangkap lebih awal. Ya, tapi itu modul lain gitu Pak ya. Tapi tetap di bawah NVC gitu. Yang saya sampaikan sebagai modul lain adalah modul dasarnya NVC, modul paling dasarnya NVC itu di NVC 123. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa hubungi kami. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut, mungkin bisa undang tim kami, online bisa, offline bisa, jadi silakan di scan QR code-nya. Kami akan jelaskan secara lebih detail dan lebih terarah gitu ya untuk organisasinya Bapak Ibu mengenai NVC. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang.